Oke, halo apa kabar teman-teman semuanya? Di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang cara kerja robot dari aplikasi Royalkey ini, juga penggunaan modal yang digunakan dalam trading di aplikasi Royalkey ini. Oke, yang pertama saya akan ngambil contoh dari koin yang 1 inci ini ya. Oke, saya akan ngambil contoh dari koin yang 1 inci ini. Kita klik, kita masuk ke bagian trade setting. Oke, kita masuk ke bagian trade setting. Nah, ini saya akan kasih dulu gambaran penjelasan dari settingan yang ada ini. Misalkan kita ambil contoh modal yang kita gunakan itu adalah 350 US dollar. Oke, kita ambil contoh modal yang akan kita gunakan itu adalah 350. Nah, ini first in buy in amount itu jadi pembelian pertamanya itu adalah 10 US dollar. Jadi yang akan kita gunakan untuk beli pertamanya itu adalah 10 US dollar. Nah, biasanya dengan angka 350 itu, saya akan setting margin call limit ini maksudnya berapa kali serok bawah. Karena prinsip di spot trading itu adalah ketika harga lebih murah kita beli, ketika harga lebih murah beli lagi, harga lebih murah beli lagi. Ketika naik jual gitu. Nah, ini berapa kali dia bisa serok bawah dengan modal tadi yang 350 ini. Oke. Nah, biasanya kalau misalkan dengan guna modal 350 akan saya setting di sini itu adalah 4. 4 ini angkanya dapat dari mana nanti saya bahas ya di sini ya. Oke, ini saya masukin dulu angka 4 dan oke. Nah, angka 4 ini kelihatannya dari mana? Nah, ini masuk dari margin configuration. Oke, margin configuration itu kayak begini. Jadi ketika ini kita klik. Nah, ketika si harga koin yang kita ambil tadi 1 inci itu turun ke 3,5% atau lebih. Oke, terus nanti triggernya nyala. Nah, triggernya nyala itu aktif belinya itu nanti saya bahas di video yang lain. Jadi ketika dia mengalami penurunan 3,5% atau lebih, terus ada namanya pembalikan. Nah, pembalikan itu nanti ada settingannya di sini nih. Di 0,5 ini buy in callback. Jadi kalau misalkan nih dia udah turun, misalkan harga koinnya itu kan tadinya di sini nih kita ngambil nih. Terus dia turun ke bawah nih 3,5%. Nah, dia ada pembalikan ke atas 0,5%, di situ dia beli. Tapi kalau misalkan masih turun terus ke bawah, bahkan sampai 4%, 5%, belum ada pembalikan sampai 0,5%, ya dia akan terus jalan terus gitu. Nah, kalau misalkan ternyata berhentinya di 4,5% gitu, terus baru ada pembalikan 0,5%, dia akan belinya di sini gitu. Nah, ini posisi beli di sini dia akan belinya 2 kalinya. Nah, settingannya di sini. Dia akan belinya 2 kalinya. 2 kalinya dari mana? 2 kali dari entry pertama kita. Tadi kan entry pertama kita. Oke, entry pertama kita kan tadi 10. Oke, terus dia beli kedua adalah 20. Nah, ini terus ketika misalkan terjadi penurunan lagi, 4% dengan konsep yang sama kayak tadi yang saya bahas di sini nih. Yang saya bahas di sini 4% terus atau lebih, nanti ketika ada pembalikan dia ngambil. Nah, ini saya nyebutnya serok bawah kedua. Makanya saya akan call kan. Ini serok bawah kedua, dia akan ngambil 4 kalinya. 4 kalinya itu adalah 40 dolar. Oke. Ini akan ngambil 40 dolar. Dan seterusnya gitu. 40 dolar, dia akan ngambil lagi kalau misalkan turun lagi di sini 45 dolar. Sorry, 44,5% atau lebih dengan konsep yang sama kayak tadi dia akan ngambil 8 dolar. Oke, berarti akan ngambilnya 80. Nah, ini kalau sampai serok bawahnya ada 3, artinya modal yang dibutuhkan itu adalah kurang lebih 150 untuk alokasi satu koin. Nah, kalau misalkan yang kayak saya pakai 310 itu untuk serok bawah sampai 4 kali. Nah, ini modal yang dibutuhkan adalah 310 dolar. Oke. Jadi 310 dolar itu adanya di sini. Based on perhitungan yang tadi. Oke, based on perhitungan yang tadi. Jadi kita bisa ngelihat ini kira-kira dengan modal yang kita punya, kita bisa berapa kali sih serok bawahnya itu kita ngelihat dari sini. Nah, semakin kita punya budget yang cukup untuk ngambil serok bawah, itu semakin besar peluang kita untuk profit. Kenapa? Karena ya tadi kan prinsipnya itu ngambil bawah, jual, ngambil bawah, jual gitu. Nah, jadi kalaupun
kalau misalkan kita ngambil sampai bawahnya dalam ini, kita nggak perlu nunggu nyampe di harga pas pertama kita ngambil $10 itu. Oke, ini saya back. Jadi misalkan ini tadi kan, oke, dia sampai bawah nih. Oke, dia sampai bawah nih, misalkan di sini dia ngambil 3 kali. Nah, ketika ngambil yang ketiga, ini nggak perlu nunggu harga koinnya sampai di yang sini. Pas di yang tengahnya aja itu udah bisa take profit gitu. Karena harga yang di bawah ini dia udah ngimbangin berapa banyak koin yang udah kita ambil di sebelumnya. Itu kurang lebih dari penggunaan dananya. Dari penggunaan dananya itu kita ngelihat dari hitungan yang ada di sini gitu. Tadi kalau misalkan 150 berarti 3. Oke. Kalau misalkan ya oke, ini 3 ya. Nanti kita lihat margin configuration-nya berarti kan ini 2, 4, 8 itu 150. Kalau modal kita 350, nah 350 itu nggak ada, adanya 310. Oke, ini 4. Dan oke, ini done. Ini saya save. Oke, ini ada save. Terus ini margin configuration. Kita lihat ya, ini saya udah nge-save. Nah, ini kan 4 tuh. 4 itu yang dibutuhkan itu adalah tadi $10, 30 tambah $40 itu berarti 70 tambah 80 artinya 150 tambah 160 artinya 310. Kalau 310 kita bisa serok bawah 4 kali. Nah, ini kurang lebih tentang penggunaan modalnya. Nah, nanti di video yang lain akan saya bahas settingan untuk take profitnya. Bukan settingan take profit, yang maksudnya penjelasan take profitnya. Sementara itu dulu, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan, silahkan komen di bawah video ini. Atau bisa langsung japri ke inviter atau ke konselor Anda. Sampai ketemu di video yang lain. See you dan thank you. Bye-bye.